Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Noval Muafiq akan mempresentasikan esai saya yang berjudul Makna Hadis Kesesuaian Akan Bersatu sebagai pintu masuk materi himpunan berbasis RME kelas 7. Nah, saya mengambil dari salah satu hadis dalam kitab Mahali, Jawami'ul Kaliman Qulatul min Ahaditsil Jami' As-Shaghir. Hadis yang saya ambil adalah Al-Arwahu Junudun Jannatatun. Fama ta'arafa minha talafa, fama tanakara minha talafa. Artinya, roh-roh itu bergerombol-gerombol bagai pasukan, maka yang bersesuaian akan bersatu. Sedang yang tidak bersesuaian menjadi berselisih. Nah, makna dari hadis ini, saya mengambil salah satu kalimatnya, yakni kecenderungan manusia untuk bersatu atau berkumpul untuk kesesuaiannya, itu bisa menjadi fenomena yang kuat untuk memulai materi himpunan. Kenapa? Karena saya menggunakan pendekatan teori realistic Mathematics Education atau RMB. Apa itu RMB? RMB itu pertama kali dikembangkan di Belanda oleh Hans Fredendijk beranggapan bahwa matematika itu adalah human activity atau aktivitas manusia. Jadi ketika matematika dipelajarkan kepada siswa, kita tidak bisa memulainya dari rumus, bukan matematika formal. Tidak bisa kita langsung untuk mencari luas panjang kali lebar, tapi harus mengenalkan dengan sesuatu yang dekat, konteksnya itu dekat, bukan hanya dekat, tapi dapat dibayangkan, sebagaimana dalam RME yang diambil dari kata bahasa Belanda, yakni realiseren, atau dapat dibayangkan. Jadi, konteks pertama untuk memasuki matematika itu harus sesuatu yang dapat dibayangkan siswa. Nah, setelah itu dari sesuatu yang dapat dibayangkan siswa yang bentuknya informal, yakni matematika horizontal namanya. Kemudian perlahan-lahan menuju ke matematika yang formal atau matematika yang bersifatnya adalah formal berupa aturan, teorema, dan sebagainya. Jadi pembelajaran harus dimulai dari sesuatu contoh real yang dekat dengan siswa dan dapat dibayangkan. Nah, dari teori RME tadi, saya mengambil pendekatan RME untuk materi himpunan berdasarkan hadis ini. Dan ini dari Freudenthal, inti utamanya adalah matematika human activity. Jadi matematika bukan sesuatu yang lepas dengan kita, tapi ada di setiap tingkah laku siswanya. Nah, kontribusi utama si Freudenthal tadi, dia menggunakan konteks real untuk mengantarkan ide-ide matematis dalam pembelajaran. Jadi siswa itu membangun pemahaman matematika dari situasi yang realistis yang dapat dibayangkan menuju ke matematika formal, dari matematika horizontal menuju ke matematika vertikal. Nah, di RMB itu ada 4 kunci, yang 4 prinsip atau 4 kunci yang disampaikan oleh Meyer. Yang pertama yaitu mathematization, kemudian didactical phenomenology, penggunaan model atau siswa model, dan guided reinvention. Nah, yang diwujudkan, saya menggunakan salah satu prinsipnya, yaitu matematisasi, dengan menggunakan prinsip aktivitas. Nah, di mana siswa itu menerjemahkan konteksnya dulu tadi, konteks ada pedangan, baru menuju ke model. Ini matematikasi horizontal, baru dari objek, struktur, atau metode yang informal menuju ke yang abstrak atau matematisasi vertikal. Nah, dari hadis di atas yang saya ambil, yakni roh-roh itu bergerombol, maka yang bersesuaian akan bersatu. Itu adalah gambaran sosial yang dapat mudah dibayangkan oleh santri di pondok pesantren KPS Sanali Maksum. Karena ya ketika salah satu santri itu ada yang sesuai, ada yang cocok, maka lama-kelamaan kecenderungannya pasti akan bersatu. Nah, di sini bisa digunakan sebagai fenomena didaktik yang digunakan untuk awal pembelajaran materi himpunan. Jadi, semisal guru di kelas, guru matematika mengajarkan himpunan, kita mulai dari kegiatan yang sifatnya sederhana. Jadi di papan tulis, siswa diberikan 4 kartu. Ada kartu sorof, ada kartu matematika, ada kartu bahasa, kemudian ada kartu fikih. Kemudian, siswa boleh menempel ke papan tulis tergantung minat siswanya. Jadi jika siswa itu berminat kepada sorof, jadi tempel sorof. Kalau berminat keduanya, boleh menempel keduanya. Kalau ketiganya, boleh menempel ketiganya. Keempatnya juga boleh menempel keempatnya. Nah, penyajian data ketika siswa sudah menempelkan di papan tulis tadi, ada sorof, matematika, bahasa, dan matematika. Kemudian kita bisa menuliskannya dalam bentuk matematis, yakni ada enumerasi. Jadi dengan menggunakan kurung kurawal ketika datanya sedikit, misalkan matematika hanya 4 orang, maka kita bisa menggunakan kurung kurawal. Jadi siswa yang bermatematika ada siapa saja yang menggunakan kurung kurawal. Kemudian kalau misalkan ada yang tidak dipilih dari 3 tadi, dari 4 tadi, misalkan bahasa tidak dipilih, maka bahasa itu menjadi himpunan kosong dari semestanya, dari satu kelas. Maka himpunan kosong itu tergantung pada semestanya. Kemudian setelah siswa itu melakukan
penempelan kepada kartu, kita mulai ke tahap selanjutnya. Jadi setelah tahap horizontal, kita perlahan-lahan menuju ke tahap yang vertikal. Jadi ketika siswa menempel, itu tidak perlu ada definisi-definisi matematik yang sifatnya kaku dan harus sesuai aturan. Jadi ketika ada siswa yang menempel di S, maka dia berarti berminat di S. Kemudian jika ada yang menempel di keduanya, S dan F, maka S irisan F. Jadi dia suka kedua-duanya. Kalau misalkan suka ketiga-tiganya, berarti S irisan F irisan M. Kalau misalkan dia ada yang dari tiga tadi, S gabungan F gabungan M, berarti hanya salah satu siswa itu punya minat di salah satunya kalau gabungan. Nah dari situ, dari kegiatan tersebut yang sifatnya informal, siswa bisa membayangkan apa sih irisan, apa sih gabungan itu. Nah ketika, bahasa tidak ada yang milih, nah apa itu himpunan kosong? Nah siswa bisa membayangkan tanpa menggunakan definisi yang kaku dulu dari matematika, tapi dari contoh yang real, yang dekat dengan siswa. Kemudian setelah itu, menuju pelan-pelan ke matematisasi vertikal. Dari data yang sifatnya informal tadi, kita buat menjadi simbol-simbol dan juga hukum-hukum himpunan. Jadi guru mengenalkan tentang kardinalitas. Misalkan di siswa di satu kelas itu ada 30, maka semestanya ada 30. Kemudian misalkan dari data itu yang terdata S-nya 12. Berarti himpunan S-nya 12. Ada 12 siswa yang menempelkan kartu pada sorof. Kalau misalkan F-nya 15, berarti ada 15 siswa yang menempelkan kartu pada fikih. Kalau M yang ditempelkan ada 10, berarti ada 10 siswa yang menempelkan kartu pada matematika. Kalau misalkan di bagian sorof dan juga bagian fikih ada 5 yang double, berarti dia ada irisan. Irisannya 5, S dan F. Berarti kelima siswa tadi juga menempelkan di fikih, juga menempelkan di sorof. Begitu seterusnya. Nah, ketika sudah datanya terkumpul, jumlah siswa yang menempel tadi, itu kita bisa menggunakan prinsip inklusi dan eksklusi, yaitu menjumlahkan ukuran tiap himpunan, kemudian dikurangi semua irisan 22, baru ditambahkan kembali irisan 3. Dan ini untuk menghitung apa? S gabungan F gabungan U gabungan M. Itu untuk menghitung agar datanya tidak double. Kan tadi ada yang fikih berapa, kemudian matematika berapa. Ada yang double. Ada yang suka fikih, ada yang suka matematika, berarti double lah. Berarti jumlah siswanya lebih dari 30 dong. Nah, nanti kita menggunakan prinsip inklusi dan eksklusi. Jadi S-nya berapa? Himpunan S-nya yang suka sorof, ditambahkan himpunan yang suka fikih berapa, ditambahkan yang suka matematika berapa. Sudah ketiga. Kemudian ada yang double. Yang double S dan F-nya berapa? Kita kurangkan. Kemudian kita kurangkan lagi yang double, S dan M-nya berapa. Kemudian kita kurangkan yang double lagi, F irisan M-nya berapa. Baru kita jumlahkan yang ketiga-tiganya, S irisan F irisan M. Nah, diketahui bahwa yang suka tadi sorof 12, yang fikih 15, kemudian matematika 5. Dikurangkan dengan yang suka fikih dan juga sorof berapa, yang suka matematika dan sorof berapa, yang suka fikih dan matematika berapa, baru jumlah yang ketiga-tiganya, gabungan ketiga-tiganya. Nah, ternyata ditemukan ada 27 siswa. Berarti kalau dari 30 tadi, ada berapa yang tidak menempel? Ada 3 yang belum berminat. Maka 3 itu adalah komplement dari gabungan himpunan yang suka sorof, suka fikih, dan suka matematika. Berarti belum minat di tiga-tiganya. Nah, dengan kardinalitas atau jumlah tadi, ini berfungsi sebagai model untuk sudah mulai masuk ke matematika vertikal yang sifatnya adalah formal, berupa aturan himpunan. Nah, prinsip inklusi dan eksklusi itu agar kita tidak double untuk menghitung semestanya. Maka dengan menggunakan kartu minat tadi, siswa tidak harus irisan adalah gini-gini, gabungan adalah gini, komplement adalah, langsung disodorkan definisi-definisi yang kaku. Tapi dimulai dari sesuatu yang dapat dibayangkan oleh siswa, yang dekat dengan siswa, baru perlahan-lahan nanti masuk ke yang sifatnya formal. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedua, kiai yang kaya raya tapi umat yang kasih amplop. Kalian mungkin gak asing sama video itu. Ya, media televisi nasional yang menampilkan video para santri berjalan jongkok untuk menyalami kiai mereka. Namun sangat disayangkan, narasi yang dibangun di atasnya
yaitu melabeli institusi pesantren sebagai sebuah institusi yang kental dengan nuansa feodalisme. Publik pun terbelah. Ada yang membela tradisi pesantren, dan ada juga yang mengecamnya sebagai praktik feodalisme. Tapi, sebelum kita mempercayai narasi tersebut, ada baiknya kita mempertanyakan satu hal yang kiranya patut untuk kita pertanyakan. Apakah narasi tersebut berasal dari data yang teruji validitasnya, atau justru itu hanya sebuah vonis kultural, sebuah tuduhan yang berasal dari data yang tidak teruji validitasnya. Di tengah kekacauan informasi ini, ada satu hadis yang bisa menjadi panduan epistemologis kita, yaitu panduan untuk mendapatkan pengetahuan. Hadis ini tercantum dalam kitab Jawami'ul Kalim, karya Kiai Haji Ali Maksum. Bunyinya adalah Syifa'ul Ayyi As-Su'al, yang berarti obat dari ketidaktahuan adalah bertanya. Hadis ini bukan sekedar kata mutiara. Asbabul wurudnya atau konteks historisnya sangat tragis, di mana hadis ini menceritakan seorang sahabat yang ketika dalam perjalanan terluka di kepalanya akibat benturan. Kemudian ia tidur lalu mimpi basah atau junub. Ia pun bertanya kepada sahabat-sahabatnya ketika itu, apakah ia mendapatkan keringanan untuk melakukan tayamum? Lalu sahabatnya pun yang dia itu tidak tahu, tapi merasa tahu, menjawabnya dengan, tidak, kamu tidak mendapatkan kemudahan. Kamu harus mandi dengan air. Lantas, sahabat ini mandi lalu meninggal. Kabar ini pun sampai ke telinga Nabi Muhammad SAW, di mana ketika beliau mendengar kabar ini, beliau pun marah dan langsung menjawab, mereka telah membunuhnya. Tidakkah mereka bertanya apabila mereka tidak mengetahui? Karena obat dari ketidaktahuan adalah bertanya. Kisah dari hadis tersebut yang menceritakan tentang fatwa yang salah adalah cerminan dari apa yang dilakukan oleh media televisi nasional tersebut, yaitu ketika mereka memberikan label feodalisme kepada salah satu ritual pesantren tanpa disertai oleh ilmu yang mereka miliki. Ketidaktahuan mereka adalah ketidaktahuan akan konteks sosiologis dari ritual tersebut. Mereka melihat bentuknya, itu jalan jongkok, tapi tidak melihat atau mengetahui substansinya, yaitu pencarian akan adab dan barokah. Dalam filsafat, ini disebut sebagai double ignorance atau kebodohan ganda ala Socrates, di mana mereka tidak tahu bahwa mereka tidak tahu. Media tersebut mengira bahwa pemahaman mereka sudah cukup untuk memberikan label feodalisme di institusi pesantren. Lantas, bagaimana seharusnya mereka bertindak? Ya, seharusnya bertanya. As-su'al. Mereka bisa bertanya kepada antropolog, mereka bisa bertanya ke kiai, atau bahkan mereka bisa bertanya ke santrinya secara langsung. Oleh karena itu, penting bertanya dalam konteks ini untuk mencari data yang terverifikasi agar narasi yang diciptakan tidak hanya berdasarkan dari opini mentah, tapi berdasarkan fakta dan data yang telah teruji validitasnya. Sebagai akibat dari narasi yang keliru tersebut, publik pun terpecah menjadi dua kubu. Ada kubu yang membela pesantren, dan ada kubu yang melabeli pesantren dengan feodalisme. Namun, di balik pembelaan dari dua kubu tersebut, kita harus berhati-hati terhadap sebuah penyakit yang ingin diobati oleh Imam Al-Ghazali, yaitu penyakit taklid. Sebuah penerimaan secara buta tanpa melalui proses verifikasi. Kubu yang menuduh pesantren sebagai institusi feodal, mereka melakukan taklid terhadap otoritas media televisi. Mereka menelan mentah-mentah narasi tersebut tanpa bertanya bagaimana data tersebut bisa didapatkan dan apakah data yang didapatkan itu teruji validitasnya. Tapi di sisi lain, kubu yang membela pesantren
juga harus berhati-hati karena mereka bisa terjebak ke taklid yang sama, yaitu mereka bertaklid kepada tradisi dengan alasan karena itu adalah tradisi yang sudah diwariskan dari leluhur mereka. Mereka tidak bertanya apa filosofi dari tradisi yang mereka lakukan. Imam Al-Ghazali mengajarkan kepada kita skeptisisme metodologis. Ia bertanya dan meragukan keyakinannya sendiri. Tentu hal ini dilakukan bukan untuk menolak keyakinannya, tapi untuk membersihkan keyakinannya dari sekedar taklid atau warisan menuju kepada yakin atau pengetahuan yang terverifikasi. Maka dari itu, sebagai seorang santri yang juga menggunakan media sosial, apalagi kita hidup di era kekacauan informasi seperti ini, maka hadis Syifa'ul Ayyi As-Su'al atau obat dari ketidaktahuan adalah bertanya. Ini memberikan kita sebuah mandat epistemologis, sekaligus tugas ganda. Pertama, kita harus bertanya secara eksternal, ala Sokrates. Kita bertanya dan menantang kebodohan ganda media. Kita menuntut mereka atas label feodal yang mereka asosiasikan atau mereka tujukan pada institusi pesantren. Kita tuntut mereka untuk menunjukkan data empiris. Apa data mereka dan apa metodologi mereka. Yang kedua, kita juga harus bertanya secara internal atau ke dalam ala Al-Ghazali. Kita harus bertanya ke dalam tradisi kita sendiri. Kita harus bertanya supaya kita tidak terjebak pada taklid buta. Kita harus bisa menjelaskan pengetahuan kita atas tradisi tersebut, supaya orang-orang di luar yang skeptis bisa memahaminya. Pada akhirnya, narasi feodalisme yang ditujukan pada institusi pesantren adalah sebuah manifestasi dari fatwa tanpa ilmu atau narasi yang tidak didukung oleh data yang teruji validitasnya. Yang mana ini adalah hal yang dikutuk oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang telah saya sebutkan. Hadis ini adalah kompas bagi kita. Hadis ini menuntut kita untuk menolak menjadi korban pembunuhan karakter oleh narasi yang dibentuk oleh media. Di sisi lain, kita juga dituntut untuk menjadi seorang penyelidik aktif yang terus mencari keyakinan dan pengetahuan untuk kemudian disebarkan kepada khalayak umum supaya mereka bisa memahami apa yang kita yakini. Di era di mana semua orang bisa berfatwa lewat media sosial, maka obat dari ketidaktahuan, kekacauan informasi, dan polarisasi hanya satu, as-su'al, yaitu bertanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan esai berkaitan dengan Jawa Mingul Kalim dalam rangka haul Simbah Al-Maghfurlah Kyai Haji Ali Maksum yang ke-37. Esai diambil dari kitab Jawa Mingul Kalim pada hadis ke-159. Jadi kalam hikmah adalah barang hilang dari setiap ahli hikmah. Maksudnya adalah ahli hikmah itu mampu menemukan barang-barang atau pelajaran-pelajaran pada hal-hal yang dianggap tidak ada, tidak muncul dari setiap apa yang dipelajarinya. Berbeda dengan orang pada umumnya yang melihat suatu fenomena melalui apa yang ada di permukaan. Untuk ahli hikmah, dia mampu menemukan apa yang bahkan mungkin tidak terlihat atau tidak muncul atau tidak tersurat pada suatu kejadian. Nah, hadis ini sesuai dengan apa yang terjadi pada sistem tata surya kita, yaitu gerak rotasi Venus.
yang mana gerak rotasi ini dia searah dengan jarum jam, berbeda dengan kebanyakan planet yang melawan arah jarum jam. Dapat dilihat bahwa gerak rotasi merupakan gerak benda mengelilingi porosnya. Nah, kalau di bumi, poros kita adalah anggap bahwa ada suatu garis yang menghubungkan antara kutub utara dan kutub selatan, tapi melewati tengah-tengah bumi. Maksudnya melewati tengah-tengah bumi dalamnya. Jadi seperti ada sebuah tiang yang menembus dari kutub utara sampai kutub selatan. Nah, bisa kita lihat bahwa ada Merkurius yang berputar ke kiri, Venus berputar ke kanan, Bumi berputar ke kiri, Mars juga berputar ke kiri, dan seterusnya. Dari 9 atau 8 anggota planet tata surya, Venus memiliki rotasi yang berbeda. Nah, setiap planet berotasi dengan berlawanan arah jarum jam. Nah, hal ini jarang disadari. Nah, kenapa? Karena memang tidak dirasakan langsung oleh kita sebagai manusia efek dari berbedanya gerak rotasi Venus. Tapi hal inilah yang membuat alam semesta kita itu tidak hancur. Lah, mengapa? Dalam bidang fisika ada satu variabel berupa momentum sudut, yaitu merupakan ukuran kesukaran atau kesulitan menghentikan atau menggerakkan benda yang bergerak secara rotasi. Nah, vektor ini didapatkan dari perkalian silang antara vektor R jari-jari dan vektor P sebagai momentum linier arah yang perpendikular dengan keduanya. Nah, dapat dilihat pada gambar tersebut. Nah, kemudian ketika kita memiliki arah yang seperti itu, kita analogikan dengan memutar obeng. Saat memutar obeng, dulu sebelum kita tahu arahnya, kita akan mencoba untuk memutar ke kanan atau ke kiri, apakah tambah kencang atau tambah kendor. Nah, akan tetapi sekarang kita tahu bahwa ketika mengencangkan obeng, kita itu memutar kemana, dan ketika mengendorkan obeng, kita tuh memutar kemana. Nah, prinsipnya seperti ini. Ketika kita memutar ke kanan, maka kita akan semakin kencang. Mengapa? Karena momentum sudutnya mengarah ke dalam. Sebaliknya, ketika kita mengendurkan, kita akan memutar ke kiri. Kenapa? Karena L akan mengarah keluar. Nah, adanya dua arah momentum sudut yang berlawanan ini kemudian menjaga harmonisasi, menjaga keseimbangan gerak tata surya kita di angkasa raya. Ilustrasinya seperti ini. Jadi karena antara keempat planet itu hanya Venus saja yang memiliki arah yang berbeda, dia akan sesuai dengan hukum penjumlahan, ketika ada yang berbeda maka dia akan mengurangi. Nah, karena ada yang mengurangi, maka tidak semua momentum sudut dari planet atau momentum angular dari planet mengarah ke arah yang sama. Nah, ketika mengarah ke semua yang arah sama, maka gerak kita akan sangat-sangat cepat. Nah, akan tetapi karena momentum sudutnya Venus itu membuat totalan L ada yang mengarah sebaliknya, maka hal ini yang menjadi seimbang. Nah, seimbangnya bagaimana? Seimbangnya menjadikan gerak tata surya itu tidak terforsir atau tidak terfokus pada suatu titik yang sama. Nah, sehingga membuat gerakannya menjadi apa yang kita rasakan sekarang. Nah, seimbang di sini, ya kan? Itu artinya tidak cepat hancur. Artinya, gerak rotasi Venus yang tidak tampak atau seringkali dianggap tidak penting, itu malah menjadi suatu faktor penjaga harmonisasi alam semesta. Sehingga terkadang bisa kita simpulkan lagi bahwa apa yang tidak tampak
itulah yang menjaga. Seperti kalam hikmah, bahwa yang tidak tampak itulah barang yang hilang dari setiap ahli hikmah. Jadi itu yang bisa saya sampaikan, sehingga salah satu fungsi belajar adalah tahu arah memutar skrup tanpa mencoba berulang kali. Terima kasih. Selamat haul Simbah Al-Maghfurlah Haji Ali Maksum ke-37. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, pernahkah kita merasa lelah saat kita sedang belajar, tapi hasil itu tidak kunjung datang? Namun, di sisi lain, Allah telah menjanjikan melalui sabda nabinya, la yaghliba usrun yusraini. Antara angka dan takdir, membaca hadis ini dalam kitab Jawami'ul Kalim melalui kacamata probabilitas. Perkenalkan, nama saya Maula Fakih Nabil, mahasiswa Teknik Industri UIN Sunan Kalijaga dari Komplek H. Latar belakang yang mendasari pembuatan esai ini adalah semangat mengaji itu merupakan jantung kehidupan pesantren. Namun di era digital saat ini, semangat itu mulai menurun dikarenakan santri mudah merasa lelah, terdistraksi media sosial, dan khawatir akan masa depan. Apakah ilmu agama saja cukup untuk menjamin kehidupan di masa yang akan datang? Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan baru di mana integrasi dan interkoneksi agama dan sains, sehingga teori probabilitas dapat menjadi bahasa yang menarik dalam menafsirkan hadis ini. Hadis la yaghliba usrun yusraini, yang artinya tidak akan mengalahkan satu kesulitan dua kemudahan, diambil dari kitab Jawami'ul Kalim karya Kiai Haji Ali Maksum pada tahun 1983. Mana spiritual yang terkandung dalam hadis ini adalah setiap kesulitan hidup selalu diiringi kemudahan. Hadis ini sangat relevan dengan kehidupan santri modern yang menghadapi ketidakpastian masa depan mereka. Hubungan dengan teori probabilitas adalah teori probabilitas itu merupakan ilmu tentang peluang dan harapan, di mana suatu itu tidak dapat menjamin hasil instan, tapi dapat menyajikan pola jika diulang berkali-kali. Law of large number, usaha kecil yang konsisten itu pasti akan menghasilkan sesuatu yang pasti. Terus mengaji walau sedikit demi sedikit itu merupakan usaha santri untuk memperbesar peluang kesuksesan di masa yang akan datang. Selanjutnya, expected value, yang merupakan nilai harapan dari usaha berulang. Santri yang terus berusaha akan semakin dekat pada kemudahan. Bayesian updating juga menegaskan bahwa memperbarui keyakinan berdasarkan bukti baru, di mana setiap pemahaman kecil itu dapat memperkuat iman. Iman bukan statis, tapi tumbuh lewat usaha yang diulang-ulang. Pesan untuk santri modern saat ini, itu dalam probabilitas, peluang kecil bukan berarti mustahil. Tidak ada kesulitan tanpa kemungkinan kemudahan. Santri harus memahami bahwa angka dan takdir berjalan beriringan. Usaha rasional dan tawakal spiritual adalah satu kesatuan. Kesimpulannya adalah, teori probabilitas itu merupakan hasil besar lahir dari usaha kecil yang dilakukan secara terus-menerus. Hadis ini menegaskan bahwa setiap kesulitan disertai dua kemudahan. Integrasi keduanya menumbuhkan semangat mengaji dan optimisme santri. Di balik setiap angka ada takdir, dan di balik setiap kesulitan ada janji Allah yang pasti. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Zahra Nisfi Laili dari Asrama Santri Mulia atau biasa disebut Asria. Di video kali ini saya akan mempresentasikan hasil esai yang sudah saya tulis berjudul Nilai Keadilan dan Kepemimpinan sebagai Representasi Intelektualitas Sastra Arab Klasik. Pengertian daripada representasi itu sendiri yaitu gambaran atau perwujudan dari sesuatu. Sedangkan intelektualitas yaitu kemampuan seseorang untuk berpikir secara cerdas, logis, dan bijak. Jadi, representasi intelektualitas bisa diartikan sebagai cara suatu karya
cara yang cerdas dan halus untuk mengkritik penguasa tanpa menyinggung langsung. Kalau kita dengar kata sastra Arab klasik, mungkin yang kebayang itu seperti puisi kuno, bahasa yang rumit, atau kisah zaman dahulu yang jauh dari realitas kita sekarang. Tetapi sebenarnya karya-karya itu justru menyimpan cara berpikir orang-orang terdahulu yang sangat cerdas dan berakhlak. Mereka gak cuma nulis untuk hiburan semata, tetapi untuk mengajarkan nilai-nilai kehidupan, terutama tentang keadilan dan kepemimpinan. Melalui karya mereka, kita bisa melihat bagaimana sastra Arab klasik bukan cuma hiburan semata, tetapi juga media pendidikan moral dan intelektual. Mereka membuktikan kalau kecerdasan sejati adalah ketika ilmu itu disatukan dengan nilai keadilan dan akhlak. Nah, kalau kita hubungkan dengan tokoh seperti Ki Haji Ali Maksum, beliau adalah contoh nyata dari pemimpin berilmu yang adil dan berakhlak. Beliau selalu menekankan pentingnya kepemimpinan yang didasari ilmu dan tanggung jawab. Menurut beliau, pemimpin sejati bukan yang mencari kekuasaan, tetapi yang menjaga amanah dan menegakkan keadilan sekecil apapun ruang lingkupnya. Makanya, dalam sastra Islam, akal dan moral selalu berjalan beriringan. Kalau kita lihat dunia sekarang, sering banget orang menganggap kekuasaan itu segalanya. Padahal kekuasaan tanpa keadilan cuma bikin kehancuran semata. Ilmu tanpa akhlak bisa menyesatkan, dan kepemimpinan tanpa tanggung jawab cuma menjadi simbol kosong. Makanya bisa dibilang Jamiul Kalim dan karya-karya sejenisnya adalah cermin dari intelektualitas Islam. Ia mengajarkan keseimbangan antara ilmu dan akhlak, antara logika dan hati nurani. Dari situ kita belajar bahwa adil dan memimpin bukan sekedar posisi, tetapi tanggung jawab moral yang berat. Sebagai penutup, saya mau sedikit refleksi. Dalam dunia yang makin ramai oleh ambisi dan persaingan, kita sering lupa bahwa nilai-nilai dasar yang justru bikin manusia menjadikan manusia, yaitu adalah kejujuran, amanah, dan keadilan. Ki Haji Ali Maksum pernah mengingatkan bahwa pemimpin sejati adalah yang mampu menaklukkan dirinya sendiri sebelum menaklukkan orang lain. Dan menurut saya, itu adalah kalimat yang sangat dalam. Karena sebelum kita berbicara tentang kepemimpinan besar, kita harus memulai dari keadilan kecil dalam diri kita sendiri. Dan lewat sastra Arab klasik, Islam sudah menunjukkan bagaimana cara berpikir yang indah, berilmu, dan penuh makna. Sebelum saya mengakhiri presentasi esai kali ini, saya akan berpantun terlebih dahulu. Pergi ke taman memetik melati, harumnya semerbak menenangkan hati. Adil dan ilmu harus sejalan pasti, agar hidup penuh makna dan berarti. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman ngaji semuanya. Selamat datang di presentasi saya. Di sini saya akan bahas terkait dengan komunikasi bertetangga. Bagaimana kita komunikasi dengan tetangga yang efektif, bagaimana kita komunikasi dengan tetangga dengan baik. Oke. Tapi sebelum kita masuk ke dalam materi, saya mau nanya nih kepada teman-teman ngaji semua. Pernah nggak sih ketika teman-teman ngaji semua itu mendapati tetangga-tetangga kalian mengalami cekcok atau mengalami permasalahan yang sebenarnya itu kecil cuman dibesar-besarin gitu, atau juga bahkan saling gosip menggosip nih. Itu sebenarnya kenapa itu bisa terjadi? Mari kita bahas. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi, alangkah baiknya karena kita belum kenal, maka kenalan terlebih dahulu dengan saya ya. Perkenalkan semuanya, nama saya Ahmad Maulana Hidayat. Saya adalah seorang mahasiswa program studi ilmu komunikasi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Jakarta, yang saat ini saya mengabdi di Pondok Krapyak sebagai pembimbing madrasah aliyah. Oke, di sini sebelum kita masuk terhadap intisari dari pembahasan esai saya di sini itu berjudul terkait dengan aktualisasi sinergi komunikasi interpersonal dengan hadis al-jaru qabla dari dalam membangun hubungan bertetangga yang harmonis. Oke.
Saya kan tadi sempat menyinggung ya, beberapa permasalahan yang sudah saya singgung awal tadi, ada juga percekcokan, terus ada apa namanya, saling gosip-menggosip. Itu kenapa bisa terjadi? Di hadis ini sudah dijawab ya. Kenapa? Karena di al-jaru qabla dari bahwa pentingnya memilih tetangga, sikap selektif terhadap kepemilihan tetangga sebelum kita tuh memilih rumah kita sendiri. Jadi pastikan sebelum kita membangun rumah, tetangga yang berada di samping rumah kita itu tuh orang-orang yang baik gitu loh. Sehingga apa? Sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti masalah-masalah tadi. Gitu. Itu adalah problematika pertama, yaitu adalah seseorang memilih apa namanya tempat tinggal. Itu mempengaruhi sekali teman-teman semua. Oke, lanjut. Nah, setelah kita apa namanya bahas terkait dengan masalah-masalah tadi, itu tuh sebenarnya apa namanya di mana sih letak yang mendasari adanya masalah-masalah tersebut? Tidak lain tidak bukan adalah komunikasi. Komunikasi interpersonal lebih tepatnya. Dan kalian tahu apa itu komunikasi interpersonal? Komunikasi interpersonal merupakan proses komunikasi yang berlangsung antara dua orang atau lebih secara bertatap muka, di mana pengirim dapat menyampaikan pesan secara langsung dan penerima pesan dapat menerima secara langsung. Itu teori yang dikemukakan oleh Bapak Hafid Canggara pada 2010. Jadi yang mendasari adanya cekcok, adanya permasalahan, itu adalah komunikasi. Percekcokan, permasalahan yang timbul tidak akan terjadi ketika komunikasi disampaikan secara efektif. Ya, misalkan nih, tetangga maunya ini, dia bilang dengan tetangga yang lain, maunya seperti itu. Otomatis tetangga yang dibilang itu akan memahami maksud dari tetangga yang awal tadi gitu. Sehingga apa? Penyampaian secara efektif, tidak terjadi kesalahpahaman, tidak terjadi masalah-masalah yang di luar kendali kita, seperti itu. Nah, teman-teman, kan awal tadi kita menyinggung tentang komunikasi ya. Bagaimana komunikasi interpersonal yang efektif sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman dan lain-lain. Di sini kita akan membahas terkait dengan peran dari komunikasi itu tersendiri. Ya, oke. Peran dalam komunikasi bertetangga itu tersendiri ada dua. Di sini saya cantumkan dua. Pertama, yaitu adalah membangun kedekatan emosional. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena gini, tanpa kita sadari, sapaan kecil dan percakapan ringan itu dapat menumbuhkan keakraban. Semisal nih, ada tetangga dan tetangga yang lain. Itu kalau misalkan ngobrol itu formal terus. Nah, sepaneng itu kan istilahnya tidak asik dan tidak menimbulkan keakraban gitu. Dan selain timbulnya keakraban dari sapaan-kesapaan kecil dan juga percakapan ringan tadi, timbul juga namanya sifat kekeluargaan, sifat saling mengayomi, sifat bagaimana tetangga itu menjadi bagian dari keluarga tersendiri. Itu. Nah, karena kenapa bisa terjadi? Karena hal sederhana seperti itu tuh menjadi dasar terciptanya rasa saling percaya sama tetangga, gitu. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, itu adalah mencegah dan menyelesaikan konflik. Pertanyaannya, bagaimana komunikasi berperan mencegah dan menyelesaikan konflik? Satu jawabannya, apa coba? Komunikasi terbuka, adanya komunikasi terbuka dan empatik. Ya, terbuka, transparansi, empatik, saling merasakan apa yang tetangga kita rasakan. Ya, maka kalau sudah seperti itu, setiap adanya masalah dapat diselesaikan dengan baik. Ketika ada masalah itu, bahkan ketika tidak ada masalah pun, itu dapat membantu mencegah timbulnya adanya masalah. Gitu ya, teman-teman. Nah, oke teman-teman, setelah kita membahas terkait dengan hadis Nabi al-jaru qabla dari, setelah itu kita juga membahas terkait dengan komunikasi interpersonal, bagaimana proses penyampaian pesan itu secara efektif, dan juga kita habis membahas terkait dengan peran komunikasi dalam kehidupan bertetangga. Kali ini kita akan masuk ke dalam segmen di mana segmen ini menjadi segmen paling inti dari pembahasan esai yang saya tulis. Segmen yaitu adalah tentang sinergi antara hadis al-jaru qabla dari dengan komunikasi interpersonal. Penasaran? Mari kita bahas selanjutnya. Oke. Bahwa sinergi ini ya, membangun hubungan bertetangga yang harmonis itu tidak hanya cukup dengan kedekatan secara fisik saja, tetapi juga harus disertai dengan kedekatan hati melalui komunikasi interpersonal yang tulus dan empatik.
Ya. Sinergi antara ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis al-jaru qoblad dar dengan praktek komunikasi interpersonal yang baik itu menjadi kunci terciptanya lingkungan damai dan saling menghargai. Ya. Jadi kuncinya itu di sinergi antara keduanya. Maka ketika tidak ada sinergi dari keduanya, maka tidak lengkap seperti itu. Bahkan ditakutkan terjadi komunikasi yang tidak efektif seperti itu. Sehingga apa? Ketika komunikasi tidak efektif, maka akan timbul masalah-masalah, maka akan timbul konflik, akan timbul percekcokan dengan tetangga-tetangga. Makanya saya mengedepankan bahwa sinergi ini adalah utama, gitu ya teman-teman. Oke, kita next slide ke berikutnya, yaitu adalah manfaat dari adanya sinergi antara hadis al-jaru qoblad dari dengan komunikasi interpersonal. Manfaat dari sinergi dari keduanya yaitu adalah di sini saya cantumkan 2. Yang pertama yaitu menciptakan lingkungan yang aman karena tetangga yang baik akan saling menjaga dan memperhatikan satu sama lain. Misal nih, ada tetangga yang kemalingan, ada rumah yang kemalingan, otomatis yang pertama kali melihat itu adalah tetangga sampingnya. Nggak mungkin dong polisi, kecuali tetangga sampingnya ya polisi gitu. Nah, tapi kan poinnya adalah seseorang yang paling dekat dengan rumahnya itu adalah orang yang saya kira paling menolong gitu loh. Siapa lagi gitu? Karena yang paling dekat gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tetangga yang baik dapat menumbuhkan rasa peduli dan empati. Karena hubungan yang baik antar tetangga itu dapat menumbuhkan kepedulian sosial. Misalnya, saat ada tetangga yang sakit atau terkena musibah. Misalkan ada tetangga sakit, orang yang peduli pertama kali harusnya itu adalah tetangga sendiri. Karena apa? Karena ada hal yang berbeda. Misalkan, biasanya si Bapak A keluar nih, kok hari ini nggak keluar, kemana? Ditanyain. Itu kalau tetangganya baik. Kalau tetangganya cuek sama sekali, nggak ada rasa peduli sama sekali, ya bodo amat gitu. Maka peran penting dari tetangga ini adalah sangat signifikan ya teman-teman semuanya. Atau lain, misalnya terkena musibah, misalnya rumahnya kebakaran, otomatis yang pertama nolong kan ya tetangga itu. Pemadam kebakaran ya nanti datangnya itu akhir setelah dipanggil. Cuman pertolongan pertama itu adalah tetangga itu sendiri. Maka saya selalu mengedepankan bahwa memilih tetangga yang baik itu merupakan prioritas sebelum orang membangun rumah. Dan itu adalah arti dari hadis al-jaru qoblad dari. Itu. Makanya Masya Allah sekali, Kanjeng Nabi sudah memberikan nasihat kepada kita dan itu sangat relevan bagi kita di zaman sekarang seperti itu. Ya, oke teman-teman semuanya, setelah kita melalui 8 slide dan juga penjelasan yang sudah saya paparkan tadi, tibalah kita di penghujung slide di mana saya menyampaikan terima kasih atas perhatiannya juri, teman-teman semua yang telah melihat video saya, yang telah membaca, yang telah menganalisis, yang telah mengkoreksi esai saya. Di sini saya hanya menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya. Saya harap dengan adanya karya yang saya tuangkan ini bisa membagi inspirasi, bisa membuat inspirasi bagi kita, bisa menjadi bahan renungan bagi kita, dan juga tentunya adanya karya ini bisa menjadi motivasi teman-teman semuanya untuk terus berkarya ya. Menang bukan tujuan kita adalah belajar. Terima kasih. Dari saya Ahmad Maulana Hidayat. Apabila banyak salah, apabila banyak tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridayil wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Osama Gita Mungkas. Pada kesempatan ini, izinkan saya memaparkan esai yang berjudul Menebar Rahmah di Bumi, dialog imperatif kategoris Immanuel Kant dengan hadis Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis samai. Hadirin yang saya hormati, kita hidup di tengah kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan. Namun ironisnya, kemajuan ini diiringi dengan krisis empati, kekerasan, dan polarisasi sosial. Mulai dari kekerasan terhadap perempuan dan anak, perundungan di sekolah, hingga penghinaan terhadap ulama dan kiai-kiai yang ada di pesantren.
Fenomena ini jelas bertentangan dengan ajaran Islam yang menegaskan bahwa Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah untuk membawa rahmat bagi seluruh alam. Salah satu hadis yang menjadi fondasi utama ajaran kasih sayang itu berbunyi, Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis samai. Artinya, orang-orang yang pengasih akan dikasihi oleh yang maha pengasih. Sayangilah semua yang ada di bumi, maka yang di langit akan menyayangimu. Hadis ini sebagaimana dijelaskan oleh Kiai Haji Ali Maksum dalam karyanya Jawami'ul Kalim, menggambarkan visi profetik Islam yang berakar pada kasih ilahi, bahwa rahmah bukan hanya anjuran etis, tetapi hukum moral yang menjaga keseimbangan antara manusia, alam, dan Tuhan. Rasulullah tidak membatasi kasih sayang hanya kepada sesama manusia yang seiman, tetapi kepada seluruh makhluk hidup, bahkan alam semesta. Rahmah di dalam Islam bukanlah kelembutan yang pasif, melainkan tindakan yang aktif, menjaga kehidupan, menegakkan keadilan, dan menolak kemudaratan. Dalam konteks pendidikan, guru yang menegur murid dengan kasih sayang. Dalam sosial, seseorang yang menolong tanpa pamrih. Dalam politik, pemimpin yang adil karena cinta kepada rakyatnya. Semuanya adalah wujud nyata dari rahmah. Menariknya, konsep moral yang serupa ditemukan dalam pemikiran Immanuel Kant, yaitu seorang filsuf besar yang berasal dari Jerman. Dalam karyanya terkenal Groundwork for the Metaphysics of Morals, Kant memperkenalkan imperatif kategoris yang menegaskan bahwa tindakan moral sejati adalah tindakan yang dilakukan semata-mata karena kewajiban moral, bukan karena pamrih, rasa takut, atau harapan imbalan. Kant menyatakan, bertindaklah hanya menurut prinsip yang dapat kehendaki menjadi hukum universal. Artinya, suatu tindakan baru disebut bermoral jika dapat diterima secara rasional dan berlaku bagi semua orang tanpa terkecuali. Bagi Kant, moralitas terletak pada niat murni, bukan pada hasil. Ia menolak pandangan utilitarianisme yang menilai moralitas dari manfaat semata. Manusia bagi Kant adalah makhluk bermoral yang harus bertindak berdasarkan akal budi dan tanggung jawab universal. Jika kita perhatikan secara mendalami, hadis Nabi dan imperatif kategoris Kant bertemu pada satu titik yang sama, yaitu moralitas tanpa pamrih dan kesadaran etis yang bersifat universal. Di dalam Islam, seseorang berbuat baik karena Allah. Dalam kantian etik, seseorang bertindak baik karena kesadaran rasional akan kewajiban moral. Dua jalan yang berbeda, namun menuju satu tujuan, yaitu keautentikan moral manusia. Keduanya menolak moralitas yang bersifat transaksional. Baik Islam maupun Kant mengajarkan bahwa nilai moral tertinggi ada pada niat yang tulus. Dalam Islam disebut ikhlas, dalam Kantian disebut goodwill. Inilah fondasi etika yang menempatkan manusia sebagai subjek moral yang otonom, sadar akan tanggung jawabnya, bukan sekadar tunduk pada tekanan eksternal. Nilai-nilai rahmah dan moral universal ini sangat relevan bagi masyarakat modern kita. Dalam dunia pendidikan, rahmah menjadi dasar pembentukan karakter yang humanis. Dalam sosial, ia menumbuhkan empati dan solidaritas tanpa batas identitas. Dalam ranah politik, ia meneguhkan kepemimpinan yang adil dan berkeadaban. Dengan kata lain, menebar rahmah berarti menegakkan etika universal, sekaligus membangun peradaban yang manusiawi dan berjiwa spiritual. Hadirin yang saya muliakan, pada akhirnya, hadis irhamu man fil ardi yarhamukum man fis samai dan imperatif kategoris Immanuel Kant adalah dua mata air yang mengalir menuju samudera yang sama, yaitu martabat manusia. Jika rahmah adalah napas spiritual kemanusiaan, maka imperatif moral adalah detaknya yang rasional. Ketika keduanya berpadu, lahirlah seorang insan yang kamil. Manusia yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga berbelas kasih secara eksistensial. Menebar rahmah di bumi bukan sekedar moral, tetapi tanggung jawab peradaban, panggilan bagi akal dan hati untuk bersatu di jalan sejati. Sebagaimana sabda Nabi, sayangilah semua yang ada di bumi, maka semua yang ada di langit akan menyayangimu. Dan sebagaimana bisikan akal murnikan,
Bertindaklah seakan-akan prinsip tindakanmu itu dapat menjadi hukum bagi seluruh umat manusia. Dari keduanya, kita belajar akal menuntun, hati mengasihi, dan kasih menjadi hukum tertinggi kehidupan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Muhammad Nur. Saya berasal dari instansi MTS Kalimasung. Saya kuliah di STIE Widya Wiwaha dengan jurusan Magister Manajemen. Ya, izinkan saya akan mempresentasikan tentang PPT yang berisi esai yang berjudul Mengelola Lingkungan dengan Iman. Implementasi hadis At-Tuhuru Satrul Iman dalam inovasi pengolahan sampah di Pondok Pesantren Krapyak, Yayasan Ali Ma'sum Yogyakarta. Latar belakang isu lingkungan itu menjadi tantangan global yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia dari zaman dulu sampai besok di akhir zaman. Kemudian Kiai Haji Ali Ma'sum itu menukil hadis yang dicurahkan ke dalam kitab Jawami'ul Kalim yang berbunyi At-Tuhuru Syatrul Iman, yang artinya kebersihan adalah separuh dari iman. Hadis At-Tuhuru Syatrul Iman itu menjadi inspirasi spiritual dalam menjaga kebersihan bumi. Pesantren Krapyak hadir sebagai pelopor pengolahan sampah berbasis nilai iman dan kebersihan. Kemudian apa sih makna ekologi dari hadis tersebut? Kebersihan bukan hanya urusan pribadi, melainkan tanggung jawab sosial. Menjaga kebersihan bumi itu sama dengan juga menjaga ciptaan Allah. Implementasi nilai iman dalam tindakan nyata mengelola lingkungan. Kemudian di dalam konteks Pondok Pesantren Krapyak Yayasan Ali Ma'sum, Bali pernah dawuh nek ora gelem ngresiki, ojo ngregeti. Kemudian dari situlah menjadi ruh bagi kami. Kita memiliki komunitas namanya Krapyak Peduli Sampah yang fokus untuk mengelola sampah di Pondok Krapyak yang dulunya itu kita kultur shock ya, dari zaman peungan tutup sekarang sampah mandiri. Kemudian dari filosofi tadi Bali kami menjadikan motivasi itu untuk membuat beberapa kebijakan seperti dilarang pakai plastik dalam kantin, kemudian mengurangi produk kesehatan di dalam minimarket. Dari situlah kami berhasil menurunkan sampah yang dulu itu 2 ton per hari, sekarang hanya 100 kilo per hari. Dengan prinsip yang diserap oleh Bali tadi, sampah hari ini selesai hari ini. Jadi sekarang tidak ada penumpukan sampah satu pun di dalam Pondok Krapyak. Kemudian apa sih integrasi hadis dari At-Tuhuru Iman terhadap mata kuliah saya di manajemen SDM? Setiap pekerjaan dan kegiatan itu harus dilaksanakan dengan tertib, bersih, dan memperhatikan kesehatan lingkungan serta kesehatan jiwa. Itulah dasar prinsip utama dalam manajemen SDM dalam perusahaan maupun di dalam lingkungan apapun. Kemudian itu kami serap juga, santri itu diajarkan bahwa mengolah sampah adalah bagian dari ibadah. Dan juga kita masukkan ke dalam konsep toharoh, itu diperluas juga, tidak hanya membersihkan diri sendiri, tapi juga membersihkan lingkungan. Dan apa? Setiap tindakan kebersihan itu akan menjadi bentuk zikir kepada Allah dengan taat kepada ekologis. Kemudian juga apa sih integrasi hadis tadi At-Tuhuru Satrul Iman itu juga akan menjadi integrasi hadis dengan mata pelajaran fikih dan akidah akhlak yang saya ajar di anak-anak MTS Ali Ma'sum. Pengelolaan kebersihan itu sangat erat kaitannya dengan fikih, terutama dalam kesucian tempat ibadah dan juga air. Kita tahu bahwa air untuk wudhu itu air mutlak atau air yang suci yang mensucikan. Syarat dari air mutlak itu ada 3, yaitu terbebas dari polusi bau, terbebas dari polusi rasa, dan lebih dari polusi warna. Ketika sudah terkenal polusi, maka itu tidak sah untuk beribadah. Kemudian juga ekoteologi itu juga sangat berintegrasi dengan iman dan kesadaran ekologis. Pesantren Krapyak dan juga yang lain itu memandang bumi sebagai amanah.
bukan sekedar sumber daya. Kemudian juga kebersihan itu juga menjadi simbol keseimbangan antara iman dan tindak sosial. Dalam mata pelajaran kita akhlak juga, kita diajarkan kepada Allah untuk menyayangi terhadap lingkungan. Itu terbukti di dalam ayat 122 yang berbunyi innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, yang artinya sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang yang mensucikan diri. Kemudian juga tadi saya kaitkan dengan sosial, yaitu kami juga memiliki program gerakan Kakek Peduli Sampah yang membangun budaya kolektif santri untuk melibatkan seluruh lapisan pesantren maupun pengurus, ustadz, semua santri juga warga sekitar. Kemudian juga dari situ nanti efeknya akan menimbulkan muncul solidaritas sosial berbasis kepedulian lingkungan. Tidak lupa kami juga melakukan pendekatan ekonomi dari hadis Satrul Iman, yaitu sampah dikelola menjadi sumber nilai seperti kompos, kemudian biogas dan kerajinan tangan. Dan juga kami juga memiliki program namanya Santri Entrepreneur, ya di mana kami itu dilatih wirausaha hijau berbasis daur ulang. Kemudian juga kami setelah melakukan ekonomi sirkular diterapkan dengan visi zero waste pesantren. Kemudian juga kami juga memiliki beberapa inovasi dalam Kakek Peduli Sampah, yaitu pengolahan biogas dari sampah organik, kemudian pemisahan sampah tidak sumber, kemudian edukasi lingkungan dengan berkelanjutan, kemudian pemberdayaan santri dan masyarakat sekitar. Kemudian juga apa sih dampaknya dari pengolahan sampah kami dengan menerapkan menjadi Satrul Iman, yaitu lingkungan pesantren lebih bersih dan sehat, pengurangan drastis volume sampah, kemudian santri itu sadar dengan ekologis. Dan sekarang itu kami menjadi model pesantren ramah lingkungan di Yogyakarta dan Jawa Tengah. Kemudian juga apa sih nilai dari hadis tadi juga akan kami serap ke dalam nilai pesantren dan lingkungan. Kedisiplinan, kemandirian, dan gotong royong menjadi dasar gerakan hijau dalam pengelolaan lingkungan. Dan juga pesantren itu menanamkan nilai tawazun atau keseimbangan dan amanah terhadap bumi. Kemudian apa sih pesan moral dari penerapan lingkungan ini? Yaitu yang pertama, menjaga kebersihan bukan hanya kewajiban sosial, tapi juga kebagian dari iman. Kemudian mengolah sampah sama dengan menjaga ciptaan Allah, dan juga santri adalah menjadi agen perubahan lingkungan yang beriman dan berilmu. Kemudian dari tadi hadis itu kami menjadikan refleksi juga, hadis Satrul Iman itu mengajarkan bahwa keseimbangan antara spiritualitas dan tindakan nyata. Pesantren Kerapiak itu sudah membuktikan bahwa iman itu bisa menggerakkan solusi ekologis yang konkret. Dan terakhir, kebersihan adalah bahasa universal dari iman. Santri bukan hanya belajar agama, tetapi juga merawat bumi. Selamat Hari Santri Nasional, dan juga kita sukseskan Hol Bali ke-37. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizia Kusina Tamami dari Komplek Dalam Bangkelan, izin untuk menyampaikan presentasi hasil esai saya hari ini. Esai saya yaitu judulnya Pendidikan Induktif dalam Islam. Untuk selanjutnya, kenapa saya mengambil judul ini? Nah, berdasarkan dari hadis yang berada pada kitab Jawamiul Kalim, yaitu menuntut ilmu wajib bagi tiap muslim. Nah, kewajiban memperoleh ilmu itu tidak terbatas pada kelompok individu atau gender tertentu. Semua memiliki kesempatan yang sama untuk belajar. Hak dan kesetaraan dalam pendidikan ini terdapat beberapa poin, yaitu pendidikan itu merupakan kewajiban dan hak setiap orang. Nah, Islam memandang ilmu itu sebagai prioritas, sehingga pendidikan harus adil, setara, dan dapat diakses oleh semua orang. Nah, pendidikan yang adil dan setara ini dapat diakses oleh semua orang, termasuk penyandang disabilitas. Mereka juga memiliki kesempatan belajar yang sama untuk meraih ilmu. Apa sih penyandang disabilitas itu? Nah, menurut Undang-Undang nomor 18 tahun 2016 pasal 1 ayat 1 tentang penyandang disabilitas mengatakan bahwa penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu yang lama
yang dalam interaksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga lainnya berdasarkan kesamaan hak. Nah, pendidikan inklusi menurut UNESCO tahun 2005, ini pengertian inklusinya. Pengertian inklusi itu merupakan proses merespon keragaman kebutuhan semua peserta didik melalui peningkatan partisipasi pembelajaran, budaya, dan masyarakat, serta mengurangi pengecualian, yaitu Permendiknas RI nomor 70 tahun 2009. Mohon maaf. Nah, dalam Permendiknas ini mengatakan bahwa pendidikan inklusif merupakan sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik berkebutuhan khusus untuk mengikuti pembelajaran bersama peserta didik pada umumnya. Nah, selanjutnya ada konsep inklusi dalam perspektif Islam. Gimana sih konsep inklusi dalam perspektif Islam itu? Nah, yang pertama, konsep inklusi itu sebagai cerminan ajaran Islam tentang menghormati martabat manusia dan berperilaku adil pada setiap manusia. Untuk selanjutnya, konsep inklusi itu membangun kesetaraan dan memberikan kesempatan semua siswa, termasuk siswa berkebutuhan khusus, untuk mengikuti pendidikan dalam satu lingkungan dengan siswa reguler. Nah, prinsip inklusi ini ada 3, yaitu prinsip kesetaraan, keadilan, dan penerimaan. Nah, prinsip kesetaraan itu bagaimana sih? Nah, prinsip kesetaraan itu semuanya setara. Setiap individu itu memiliki nilai yang sama di hadapan Allah, memiliki akses yang sama dan kesempatan belajar yang sama dan memiliki hak-hak yang sama. Yang kedua adalah prinsip keadilan, memastikan semua individu mendapatkan dukungan yang dibutuhkan untuk mencapai potensi penuh mereka tanpa diskriminasi. Nah, keadilan ini juga berlaku pada penyandang disabilitas. Mereka juga harus bisa memenuhi hak pendidikannya tanpa harus merasa berkecil hati karena mereka memiliki kekurangan. Nah, selanjutnya ada prinsip penerimaan. Nah, prinsip keadilan dan penerimaan ini sejalur karena penerimaan orang-orang disabilitas berarti mereka juga akan memiliki hak yang adil, hak yang sama dengan orang-orang normal pada umumnya. Nah, menerima dan menghargai keberagaman individu, menciptakan lingkungan yang menghormati semua tanpa memandang kemampuan atau kebutuhan. Oke, next. Nah, dampak pendidikan inklusif ini 1, merubah stigma. Dari pendidikan inklusif ini, orang-orang bisa menganggap kalau, oh iya, orang-orang disabilitas itu juga bisa mendapat perhatian yang sama, mendapatkan hak pendidikan yang sama, mendapatkan hak ilmu yang sama. Selanjutnya ada komodasi hak. Nah, komodasi hak ini merupakan pemenuhan dari pendidikan inklusif ini. Hak pendidikannya penyandang disabilitas itu dapat tercukupi. Untuk selanjutnya adalah peran kolaborasi. Nah, pendidikan inklusif itu tidak akan berjalan tanpa kolaborasi yang baik antara keluarga, sekolah, masyarakat, dan pemerintah. Terdapat beberapa tantangan, yaitu pertama, diskriminasi dan marginalisasi. Mereka sering mengalami diskriminasi atau eksklusi dari sistem pendidikan konvensional. Sistem pendidikan konvensional itu seperti tadi, sistem pendidikan yang memisahkan antara pendidikan khusus dan pendidikan umum. Nah, tantangan selanjutnya itu kurangnya akses media, akses akomodasi dari kebutuhan para peserta didik itu masih dalam proses seperti itu. Nah, selanjutnya ada stigma sosial. Anak-anak ini harusnya sekolah di SLB saja, jangan di sekolah umum. Seperti itu. Kesimpulan dari presentasi kali ini yaitu pendidikan inklusif sejalan dengan hadis tentang kewajiban menuntut ilmu bagi setiap muslim, yang menegaskan bahwa semua orang muslim termasuk penyandang disabilitas berhak mendapatkan ilmu. Pendidikan inklusif membuka jalan bagi penyandang disabilitas untuk berkembang dengan prinsip kesetaraan, keadilan, dan penerimaan. Pendidikan inklusif menjadi langkah penting menuju masyarakat yang adil dan setara sesuai dengan ajaran Islam. Mungkin seperti itu saja penuturan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.